Eh, yang mulia, izin saya ingin mengklarifikasi tadi keterangan saksi menyatakan bahwa tidak ada kerugian material ya. Saya ingin klarifikasi apakah ada kerugian material atau tidak. Tadi saudara saksi menyampaikan tidak ada kerugian material. Ya, tentu tidak ada kerugian material, tapi yang tidak material itu yang justru lebih parah. Ya, cukup saudara saksi. Jejak digital saya sampaikan. Mohon apakah semua? Biar saya ngomong ya, dulu. Sudah dijawab. Izin ke yang mulianya, saudara saksi, karena yang mulialah yang memberi kita kewenangan untuk berbicara. Jadi saya sebenarnya minta izin ke yang mulia agar Anda menjawab. Gitu ya. Ya saya jawab ini kan belum selesai. Karena begini, saudara saksi mohon diberikan pengertian kepada saudara saksi yang mulia bahwa saudara saksi tidak boleh bertanya ke kita. Iya. Pertanyaannya kan tidak ada kerugian material. Tidak ada kerugian, cukup di sana, tidak ada kerugian material. Yang mulia saya ingin menyampaikan begini, karena dalam BAP saudara saksi di poin 9, di pertanyaan nomor 9 dan jawaban nomor 9, huruf B, saudara saksi menyatakan yang menjadi korban adalah saya sendiri dan kerugian material yang apabila diuangkan berjumlah 100 miliar rupiah. Coba nanti saya dan non materi, imaterial, yaitu saya merasa nama baik saya tercemarkan, diri saya diserang. Jadi yang mana saudara saksi? Apakah Anda berbohong dalam sidang ini atau Anda berbohong di dalam BAP? Saya akan cek lagi. Jadi sebenarnya seperti apa? Apakah ada kerugian atau tidak? Ada kemungkinan orang menjadi masalah kepercayaan. Ada kemungkinan kerugian berapa? Saya tidak tahu bagaimana saya bisa itu. Jadi ada kerugian. Berarti tadi Anda menyampaikan bahwa Anda keliru ataupun Anda berbohong. Oh, tidak berbohong. Tadi ada sampaikan demikian. Ini saudara ya. Kalau kita tulis di BAP ya, coba baca. Coba baca ya. Saya fokuskan kembali yang mulia. Saya fokuskan nomor kembali 9 dalam BAP tersebut. Dibaca 100 miliar rupiah. 100 miliar rupiah. Dibaca coba. Pertanyaan nomor 9B. Pertanyaan nomor 9, jawaban nomor 9B ya? Atau pertanyaan juga? Ya mau tanyakan. Pertanyaan nomor 9, berdasarkan laporan polisi dan seterusnya, tanggal September 2021 atas nama pelapor Luhut Panjaitan tentang dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui elektronik dan atau tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong atau kabar yang tidak pasti dan atau tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah yang saudara laporkan di SPKT Polda Metro Jaya yang penyidik ataupun pemeriksa tanyakan kapan dan di mana saudara mengetahui dan seterusnya. Kemudian siapa yang menjadi korban dan dalam bentuk apa kerugiannya yang mulia. Di situ saksi menjawab 100 miliar rupiah. Tadi dalam persidangan disampaikan ini coba baca baik-baik ya. Di sini saksi menyatakan yang menjadi korban adalah diri saya sendiri dan kerugian berupa materi yang apabila diuangkan. Itu bukan uang. Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa ada kerugian materi yang mulia. Perlu diingat. Ya. Itu bukan kerugian uang apabila diuangkan. Baik, apabila diuangkan 100 miliar rupiah. Betul saudara saksi? Ya bisa jadi lebih, bisa jadi begitu. Jadi sebenarnya itu kan pertanyaan. Bisa jadi. Tapi buat saya pribadi bukan kerugian materialnya. Ya. Tapi tadi jejak digital ini kepada anak cucu saya itu yang paling penting. Yang paling penting menurut saksi adalah kerugian imaterial. Ya. Betul? Apakah karena adanya dugaan tindak pidana ini kemudian mengganggu kesehatan saudara saksi? Kesehatan? Ya. Ya, saya lari sama kamu masih boleh kok. Ya. Tidak, iya atau tidak? Apakah ada? Ya itu jawabannya tadi. Jawabannya apa? Tidak ada ya? Yang jelas saudara tetap pada keterangan yang di BAP itu kan? Yang 9. Ini saya ingin menggali soal yang mulia saya tidak kalau dari segi kesehatan saya nggak anggap itu. Baik, saya selalu fokus pada pekerjaan saya. Artinya apabila diuangkan kan ya, apabila diuangkan saya mau yang betul ya andai-andai kalau sampai diuangkan kan saya jadi bukan berupa uang. Jadi concernnya saudara diuangkan betul, ya. Saudara saksi adalah imaterial yang mulia. Makanya saya coba menggali soal imaterial. Tapi terus Anda menuduh saya berbohong kan tidak baik juga. Ya, kemudian itu cabut juga omonganmu itu. Saya tidak akan mencabut. Tidak diperintahkan juga oleh yang mulia. Kemudian apakah dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ataupun fitnah tersebut mengganggu kerja Anda? Tidak ada terganggu kerja Tidak ada terganggu. Baik. Kemudian apakah mengganggu Anda secara psikologis sehingga Anda mendatangi psikolog, psikiater dan seterusnya? Tidak juga. Tidak. Terima kasih yang mulia.
Rob, Ya, ya. sedikit ya. Baik, saudara saksi. Setelah kasus ini meledak, saya ingin bertanya, apakah saudara pernah dipanggil oleh presiden? Saudara pernah dipanggil oleh presiden untuk membahas isu? Dia apa? Dipanggil presiden untuk membahas isu sebagaimana yang disampaikan oleh Haris Bastian di video tersebut. Presiden tidak pernah ngurus begitu-begituan. Ya, saudara tidak jawab. Jadi tidak pernah ya, tidak pernah ya. Tidak pernah ya. Pernah tidak? Ya mulia ngomong tegasannya ya mulia. Ya. Jadi Kan tidak saya pernah ya. jawab, Yang Tidak mulia, pernah saya permasalahan jawab, ini sampai presiden manggil enggak? tidak pernah campurin hal-hal Ya. semacam ini. Ya, itu Presiden sudah banyak dijawab, kerjanya. sudah dijawab. Iya, artinya juga tidak berdampak terhadap jabatan saksi di sini ya mulia atas peristiwa ini. Sudah tidak pernah. Ya. Ya, kita kembali lagi di channel ini di mana tentang sebuah cuplikan video pada hari ini. Baru puas sidang Luhut terakhir, hakim minta Luhut jujur, sangat terlihat Luhut gemetar pada sidang hari ini. Nah, kita gimana menurut netizen atau masyarakat? Luhut banyak bohong dan bohong gak tahu diri. Termul-termul diketahuan bohong. Untuk Pak Hakim segera tindak. Serahkan dan koruptor ini. Luhut berbohong dan akuh. Opung Luhut itu bohongnya sama dengan Mulyono juga, karena dia juga termul. Nah, kemudian kalau sudah bohong ya bohong. Pak Prabowo jangan takut untuk bertindak tegas kepada Luhut. Udah betul dulu janji mau gak ikutan lagi di pemerintahan. Udah tua, udah capek, mau kumpul-kumpul keluarga aja. Nah, sekarang merasakan akibatnya ketika presiden sudah tidak ada Jokowi lagi. Nah, si Luhut layak diproses hukum. Hukum segera berjalan untuk para orang-orang jahat. Jangan percaya omongan Luhut, si mantan TNI, yang kalau bicara sok dipolitis, pada hal sebenarnya seorang mantan TNI pembohong. Kemudian so bersih dan serakah, inilah sok-sok Jokowi kedua periode atau 10 tahun memimpin NKRI ini. Kemudian jangan takut Pak Hakim, tegakkan kebenaran. Si Luhut merasa siapa yang berani sama saya, dia merasa dia jenderal. Ingat pun sekarang bukan Jokowi yang berkuasa. Siapa saja yang ada hubungan dengan Mulyono pasti sangat lihai berbohong. Nah, sudah jelas bohong, masih juga mengelak. Si Luhut yang selalu mau mengurus di bidang apa saja untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok yang merugikan di negara dan rakyat yang kita cintai ini. Nah, Luhut harus diadui sosok pengacara negeri demi memuaskan ambisius kekuasaan. Hancur negara gara-gara orang begini, sombong, koruptor, pembohong. Nah, kalau di depan hakim ternyata setan pun ketakutan. Pak Hakim, ya tolongnya buka semua agar rakyat tahu siapa Pak Luhut sebenarnya. Kasih kita semangat. Jika hakim berani menjadikan Opung jadi tersangka, saya ajukan jempol, tapi saya ragu-ragu keberanian jaksa dan hakim si Opung. Nah, maling senior ngeles kayak bajai. Kan lu bilang bahwa dia kebal hukum dan tidak ada yang bisa memenjarakan dia. Terus angkunya si Luhut baru sekedar atau sekarang berasa rakyat juga tahu si Luhut orang pembohong, orang yang berbicara berbelit-belit. Biasanya orang itu berbohong. Lengsarkan si Luhut dari Kementerian Merah Putih. Selama masih ada dia di pemerintahan, hancur negeri ini. Hukum yang berat untuk si Luhut. Luhut banyak pembohong, segerakanlah. Perlihatkan Opung si Luhut lagi panik nih. Nah, kemudian sudah kebanyakan uang haram yang telah dilakukan si Luhut. Jika si Luhut lawan presiden, maka rakyat akan menempelkan si Luhut. Nah, rasainlah kau Opung, orang merasa paling hebat se-NKRI. Saksi berputar-putar, jawabnya memalukan, ironis. Pejabat tinggi jadi saksi, enak ngasuh dengan cucunya. Nah, si Luhut ini adalah sutradara Jokowi pemeran utamanya. Ini orang paling rakus. Era Jokowi kaya raya pantas marah bela Jokowi. Manusia sudah tua
makan uang rakyat. Nah, kapan ia yang ini kena batunya? Ia semoga segera. Si Luhut, bapak bayar utang kereta cepat bos. Si hakim tidak perlu takut pada termu si Luhut, dan Mulyono ibarat rambut sama minyak. Nah, kemudian jika Opung Luhut lawan hakim dan presiden, maka rakyat akan demo. Yang saya heran mantan jenderal bisa punya perasaan banyak, dalam mana yang uangnya. Manusia semacam si Luhut kok masih diberi jabatan? Apa prestasinya atau adil dalam memajukan negara? Biasanya cuma memperkaya diri sendiri dan merendahkan rakyat. Tahan si Luhut mengurus kekayaan alam Indonesia. Sita aset Opung kalau memang korup. Si Luhut penjahitan bohong ini harus ditangkap. Pembohong yang sudah terbiasa berbohong, katanya jagoan. Nah, kemudian Pak Presiden Prabowo sudah perintahkan hakim harus pakai hati nurani dengan atau jangan hanya tajam ke bawah saja. Nah, si Luhut harus diproses karena bohongnya seperti Mulyono. Karena era Jokowi hampir yang berurusan dengan uang Luhut menguasai semua bidang era Mulyono. Nah, sikat Pak Hakim manusia merasa hebat, sombong raja ngibul, serakah. Nah, tahun 2014 sampai 2024 presidennya si Luhut, Bapak Jokowi hanya boneka Luhut. Semua yang punya ide adalah si Luhut. Nah, kemudian semoga orang yang terlibat berbagai kasus korupsi harus diusut. Berbelit-belit itu ciri orang yang jahat. Nah, kita sudah tua atau si Luhut jangan mengelak. Hakim tegas, rakyat Indonesia mendukung. Jika suka berbohong memang enggak pede jika enggak bohong. Bagaimana perut jika belum makan pasti lapar. Nah, saat ini Opung sudah menjadi warga masyarakat sama seperti rakyat Indonesia lainnya yang harus tunduk kepada hukum. Usut terus duit Opung dan si Mulyono hingga terasa apa yang saja yang telah mereka berdua lakukan selama 10 tahun kepada negara dan bangsa ini. Nah, kita disinilah nyalik akan diuji dan kebenaran itu akan dibongkar. Semoga si Luhut masuk penjara. Nah, Luhut jangan mengira hukum dia hakim harus tegas. Jago banget baru kena batunya, kejar terus Pak Hakim buat beri pelajaran, kalau bersalah jebloskan ke bumi. Kemudian tanpa pandang bulu semua anggota kabinet Indonesia Maju wajib diringkus dan dijebloskan ke Nusa Kambangan. Karena 100% penduduk Indonesia mendengar dan mengetahui pernyataan dan Jokowi. Nah, kemudian ini baru hakim yang tidak takut pada manusia Luhut yang orang sombong semenjak bersahabat dengan Jokowi yang pembohong itu. Sombongnya nggak hilang-hilang. Hukum tidak pandang bulu, siapapun mereka yang harus dihukum. Nah, Pak Hakimnya vonis saja seumur hidup. Pak Hakim penuh jenderal sombong ini. Kemudian si Luhut sudah apa hasilnya buat negara ini, bahkan merugikan negara. Rakyat berdoa semoga yang zalim masuk penjara di akhirat. Nah, kemudian kebohongan yang diceritakan terus-menerus secara sederhana, maka lama-kelamaan kebohongan itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Hukum karena akan berubah sesuai dengan perbuatannya secepat atau lambat. Puas banget lihat Luhut dihukum mati. Nah, oke teman-teman, kita tunggu berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar di kolom komentar ini. Salam NKRI, harga mati.